menamatkan pendidikannya tidak hanya di dalam negeri, beliau menamatkan pendidikannya kedokteran di Universitas Hasanuddin di Makassar. Beliau juga menamatkan pendidikannya di Faculty of Medicine Hiroshima, Universitas Jepang. Beliau juga salah seorang senior leader Komite Nasional di PT Melia Sehat Sejahtera. Beliau mengabdikan ilmunya, tenaganya, pikirannya yang tak hanya di satu tempat. Beberapa tempat. Beliau pernah mengabdi di Puskesmas di Palu, kemudian Dokter Palang Merah Indonesia di Medan, Dokter Poliklinik Telkom di Palembang, Dokter Puskesmas di Palembang, Dokter Klinik Melia Medical Skincare di Palembang. Tidak berlama-lama lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, segera kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk guru besar kita, senior leader Komite Nasional, Dr. Kurni Atigani. Terima kasih, silakan Bu Dokter. Tempat dan waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Nurul, ya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang indah ini kita bertemu bersilaturahmi bersama-sama dari Sabang sampai Merauke, ada perwakilannya di sini. Alhamdulillah, senang sekali terjalin silaturahmi yang luar biasa, dan di sini juga kita kedatangan guru-guru yang sangat kita hormati, jajaran leader Komite Nasional, jajaran leader nasional, para member dan leader lainnya, serta juga Bapak Ibu tamu undangan kami, calon-calon keluarga besar Melia Sehat Sejahtera. Dan di sini juga ada beberapa kalangan medis. Di sini ada Bapak Profesor Dr. Al-Mahdi. Selamat malam Pak Prof. Dan juga ada jajaran dokter-dokter, yaitu Pak Dr. Rizal, ada Pak Dr. Aditya, dan juga beberapa tenaga kesehatan kita lainnya. Ini membuktikan bahwa produk kita sangat istimewa karena berbagai kalangan tenaga medis mengandalkan obat ini sebagai pendamping pengobatan medis yang sangat baik. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini telah mendengarkan penjelasan dari sahabat-sahabat saya yang telah menjelaskan tentang manfaat produk dan bisnis Melia Sehat Sejahtera. Menurut Bapak Ibu sendiri setelah mendengarkannya bagaimana? Apakah ini adalah merupakan jawaban doa selama ini? Sama Bapak Ibu. Saya pun demikian karena di awal saya mendengarkan informasi ini saya berpikir sangat bahagia waktu itu karena seperti ini adalah jawaban doa yang selama ini kita panjatkan. Jadi dulu kebetulan saya bercerita dulu kenapa sampai terbawa ke Melia Sehat Sejahtera ini, kenapa sampai bertemu Melia Sehat Sejahtera. Jadi di awal ini mencari obat herbal, pendamping obat medis untuk keluarga. Karena keluarga saya ada beberapa anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sudah dialami bertahun-tahun, penyakit yang sudah kronis ya. Yaitu anak saya mengalami asma dan alergi, dan kemudian ibu saya mengalami diabetes, pengapuran di sendi-sendi lutut beliau, dan juga keluarga besar saya lain juga banyak yang mengeluh punya penyakit-penyakit yang sudah berbulan-bulan atau bahkan tahunan tidak terlalu baik signifikan. Jadi ketergantungan dengan obat kimia. Nah, tentu rasa khawatir kita terus-terus mengkonsumsi bahan kimia juga ada di dalam hati, walaupun kita tahu obat kimia itu memang bagus, tapi kita tidak bisa meminumnya sepanjang waktu ya. Jadi kita memang membutuhkan obat kimia untuk waktu yang singkat, tetapi kalau untuk sudah jangka panjang itu kita harus mencari solusi karena adanya efek samping yang akan ditimbulkan tentunya. Nah, kegalauan hati inilah yang mendorong jadi memanjatkan terus doa kepada Yang Maha Kuasa agar seluruh keluarga diberi kesehatan dan dapat solusi bagaimana supaya sehat secara alami ya, sehat bugar, dan insya Allah tujuannya sehat alami tentu untuk bisa kita menjalankan sehari-hari kita
baik, dan tentunya dengan sehat alami kita juga bisa bekerja dengan baik, dan dengan sehat alami kita bisa belajar yang baik, kita juga bisa beribadah dengan baik. Nah, sehat itu adalah harta yang paling berharga. Sekian tahun mencari solusi pengobatan belum ketemu ya teman-teman Bapak Ibu semua. Tapi suatu hari di tahun 2009 solusi itu datang seperti merupakan indah juga dalam kehidupan kita. Karena dimulai hari itulah saya ingat sekali di bulan April tahun 2009, sahabat lama saya, teman saya di kampus kedokteran di Unhas, beliau tiba-tiba telepon dan menyampaikan tentang khasiat sebuah produk lebah yang sangat bermanfaat yang telah beliau buktikan sekeluarga. Kebetulan beliau adalah pasangan suami istri dokter, suaminya ahli spesialis ya penyakit spesialis anak, tapi subspesialis penyakit jantung. Dan mereka sekeluarga menggunakan propolis. Dan beliau menyampaikan, kamu harus coba, karena ini saya sudah buktikan, ini sangat luar biasa sebagai pendamping pengobatan medis kita di tempat praktek. Itu kata beliau. Tidak berlama-lama beliau cuma sampaikan, silakan buka Al-Quran, Quran Surah An-Nahl, silakan buka internet, ketik propolis, dan lihat berapa banyak jurnal kedokteran yang muncul. Dan disitulah saya terkejut, karena ribuan ternyata jurnal medis yang membahas propolis, dan terkejut juga ternyata selama ini obat untuk manusia ternyata tercantum dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam yang selama ini kita selalu yakini dari kita lahir sampai akhir hayat kita bagi yang muslim. Nah, tidak menunggu lama-lama lagi, dua hal tadi yang membuat saya sangat yakin, pembuktian oleh teman saya sendiri menyatakan mereka sudah membuktikan dengan sangat luar biasa, dan kemudian di Al-Quran ada, dan juga jurnal kedokteran mendukung, maka tidak ada lagi keraguan, bulat tekad untuk mencobakan produk ini kepada keluarga. Masya Allah, Alhamdulillah, terjadi banyak hal yang mengejutkan. Bahkan bagi saya beberapa hal itu mematahkan teori kedokteran, bahkan bagi saya pribadi. Karena jujur, kalau kita tanya ibu saya sendiri mengalami diabetes gula darah yang sangat tinggi 500-600, rasanya nggak mungkin tidak pakai insulin. Rasanya tidak mungkin bisa lepas obat-obat kimia untuk ini, untuk diabetes beliau. Tapi Masya Allah sampai hari ini, Alhamdulillah, semoga beliau selalu diberi umur panjang dan kesehatan. Beliau sekarang sudah mengkonsumsi propolis selama hampir 12 tahun lamanya. Dan beliau sudah lepas obat-obat kimia tadi, insulin tidak dipakai. Sekian tahun ini tidak pernah memakai insulin, dan alhamdulillah lepas obat-obat kimia, hanya mengandalkan propolis dan biang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena produk ini berbeda dengan obat kimia. Kalau obat kimia alhamdulillah bagus, tetapi tidak bisa untuk jangka panjang karena sifatnya hanyalah menekan gejala sementara, sedangkan propolis ini bekerja membantu obat medis. Dia bekerja. Jadi obat medis dengan propolis ini bagus sekali dikombinasi bersama-sama karena kerjanya saling mendukung. Propolis kerjanya meregenerasi ya sel-sel yang rusak. Jadi apapun di kondisi tubuh kita secara holistik dia mencari titik-titik di mana sel-sel ataupun jaringan tubuh kita mengalami kerusakan. Nah, disitulah dia bekerja memperbaikinya. Dan tiba saatnya kalau kondisi sudah bagus, maka insya Allah kita tidak memerlukan obat-obatan dari luar lagi karena tubuh kita sudah sehat. Masya Allah, alhamdulillah berbagai penyakit kita lihat sendiri di depan mata, banyak sekali perbaikan terutama di era COVID-19 saat ini. Propolis menjadi solusi yang luar biasa. Banyak sekali pasien COVID yang kita lihat di sekeliling kita, konsultasi tentang propolis, bagaimana penggunaannya untuk COVID, alhamdulillah diminumkan propolis dengan dosis per jam sesuai berat badannya, itu dalam hitungan jam itu membaik kondisinya. Secepat itu ya, Masya Allah. Saya juga sampai terkejut. Dan alhamdulillah ternyata bukan hanya kita di Indonesia yang menggunakan propolis, seluruh dunia. Ternyata kita lihat jurnal kedokteran yang kemarin di-share oleh Pak Prof. Al-Mahdi. Ternyata di luar negeri propolis pun dipakai untuk semua kebutuhan kesehatan, terutama di era pandemi COVID saat ini juga digunakan di rumah sakit. Bahkan penelitian kemarin digunakan penelitian klinis kepada pasien-pasien di sebuah rumah sakit di Sao Paulo, Brazil. Dan hasilnya luar biasa, ternyata mempercepat masa rawat inap pasien COVID-19 yang tadinya berat, kondisinya pelan-pelan dia cepat sekali pulih membaik. Jadi bisa meringankan gejala
berat dari COVID-19. Jadi Bapak Ibu, produk ini adalah anugerah yang terindah untuk Bapak Ibu sekeluarga yang baru pertama kali mendengarkan ini. Ini merupakan jawaban doa. Percayalah, Bapak Ibu tidak mungkin hadir di Zoom hari ini, menyiapkan waktu dan tenaga waktu dan pikiran Anda untuk fokus di hari ini di Zoom ini kalau bukan atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan hidayah itu sebagai taufik agar hati Anda tergerak untuk mengkonsumsi propolis ini secara rutin dan juga insya Allah melirik bisnisnya. Karena bisnisnya juga tidak kalah luar biasanya seperti yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Mbak Martija. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit flashback tentang kenapa kita memilih bisnis Melia Sehat Sejahtera untuk Bapak Ibu bisa membuka mungkin ya hati. Seperti saya dulu di awal, jujur saja Bapak Ibu, saya menolak yang namanya bisnis MLM. Saya hanya tertarik ke produknya saja untuk kesehatan keluarga. Tetapi jujur dalam hati saya juga tidaklah naif ya, kita juga memerlukan finansial yang mapan. Kenapa? Karena dengan finansial yang mapan, hidup kita jauh lebih berkualitas sekeluarga. Cita-cita kita tentu ingin menyekolahkan anak di tempat terbaik. Cita-cita kita mungkin ya mungkin kita pengen melakukan ibadah-ibadah terbaik, misalnya kita bisa umroh setiap tahun sekeluarga, itu perlu duit semua Bapak Ibu. Bahkan mungkin cita-cita yang sangat ekstrim mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak ya. Pengennya kita punya amal jariah, misalnya kita bangun pesantren, Masya Allah, bangun rumah tahfiz Al-Quran, ataupun bagi Anda yang pengen punya cita-cita bangun sekolah gratis untuk masyarakat, bahkan bangun masjid. Kalau Anda punya banyak uang, insya Allah itu sangat kecil ya, bisa Anda lakukan dan Anda bisa peroleh amal jariah sampai akhir hayat Anda, bahkan di akhirat nanti. Nah, itulah yang kita cari sebenarnya Bapak Ibu. Finansial yang mapan akan membuat hidup kita jauh lebih berkualitas. Jujur, saya dan keluarga, alhamdulillah kami dulu adalah pegawai-pegawai ya. Kami adalah karyawan-karyawan di perusahaan ataupun di instansi pemerintah. Nah, kami mengalami ya namanya juga karyawan itu semuanya mendapatkan yang namanya gaji bulanan. Akibat gaji yang saat itu kami terima, alhamdulillah, Masya Allah, hidup kita bisa berjalan dengan baik. Tetapi jujur saja, hidup kita ingin lebih dari hanya sekedar itu saja ya, hanya ingin memenuhi kebutuhan pokok. Kita punya banyak sekali cita-cita. Tetapi jujur, selama bertahun-tahun, sekian tahun, tabungan kami tidaklah mencukupi untuk mewujudkan berbagai impian. Oleh sebab itu, kami berpikir yang namanya pegawai atau karyawan, itu sedikit ada banyak kelemahan-kelemahan dalam hal memperoleh finansial. Tidak akanlah orang menjadi kaya raya jika menjadi hanya sebagai pegawai. Tapi Masya Allah, menjadi pegawai itu sangat mulia Bapak Ibu ya. Anda melakukannya untuk keluarga, untuk sebuah komunitas masyarakat perusahaan itu Masya Allah. Tetapi Bapak Ibu bisa juga melirik sebuah peluang lain yang namanya bisnis Melia Sehat Sejahtera. Ya, memang Melia Sehat Sejahtera adalah bisnis MLM, multi level marketing, yang dimana di luar sana kita mendengar MLM itu sangat negatif ya. Jujur saya juga demikian. Suami saya pun juga bilang MLM itu ya sesuatu pekerjaan yang mungkin kurang bergengsi ataupun sesuatu pekerjaan yang makan waktu dan juga mungkin melelahkan, mungkin ya seperti itulah. Mungkin juga cari-cari orang katanya yang bikin kita jadinya kurang nyaman mengerjakannya seperti itu. Nah, itulah yang berada di benak saya. Tetapi ternyata saya sangat salah karena Melia Sehat Sejahtera adalah MLM istimewa, yang dimana semua kekhawatiran di luar sana yang saya anggap tentang MLM tidak ada di Melia Sehat Sejahtera. Yaitu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kan MLM itu sebenarnya hanyalah sebuah konsep pemasaran produk. Nah, jadi Bapak Ibu, pemasaran produk ini bisa dilakukan berbagai cara. Ada yang memasarkannya dengan jalur konvensional, misalnya dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Nah, itu memerlukan jalur distribusi, ya, mengantarkan barang dari pabrik sampai ke konsumen itu kan dari distributor utama ke distributor kota, ke provinsi, provinsi ke kota, kota ke kabupaten, kabupaten sampai ke desa-desa, pelosok-pelosok, dan sampai ke toko-toko. Itu memakan waktu.
memakan tenaga, memakan biaya, ya. Jalurnya membawanya dengan kapal besar, dengan mobil, dengan kontainer dan sebagainya, itu biaya semua Bapak Ibu. Dan juga tentunya konvensional, pemasaran konvensional memerlukan promosi dong. Kita nggak tahu dong produk itu ada kalau kita tidak promosikan di iklan, di TV, di radio, di koran, dan sebagainya. Dan itu semua butuh biaya Bapak Ibu. Besar banget, benar nggak? Besar banget. Nah, itulah nilai yang besar dibutuhkan tadi membuat perusahaan yang produksi barang itu membuat harga itu menjadi sedemikian nilainya sampai tangan konsumen. Sebenarnya harga barang itu tidaklah sebanyak itu, semahal itu. Misalnya contoh ya, sampo yang Anda pakai selama ini mungkin harganya Anda beli Rp20.000, tapi Bapak Ibu sebenarnya hanya Rp10.000 atau setengahnya saja merupakan biaya produksi sampo itu. Nah, 10.000-nya lagi kemana? Itulah yang dibagi untuk biaya bayar iklan, biaya distribusi dari kantor, dari pusat pabrik itu sampai ke tangan konsumen, itu biaya 10.000 itu termasuk keuntungan buat perusahaannya. Di situ nilainya cukup besar, 50% dari harga barang. Nah, ternyata Bapak Ibu, MLM adalah bagian dari pemasaran juga. Salah satu cara memasarkan barang selain konvensional seperti tadi, kita juga bisa memasarkannya dengan jaringan yang kita bentuk, yaitu namanya multi level marketing. Jadi jaringan ini dibentuk dari satu orang ke orang lain ke orang lain, membuat rangkaian pemasaran yang luar biasa, dan ini sangat spektakuler karena bisa terjadi tanpa kita duga-duga, bisa terjadi pemasaran seluruh Indonesia, mulai dari satu orang berkembang ke seluruh pelosok sampai ke seluruh Indonesia, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Luar biasa kan? Karena inilah kekuatan koneksi, kekuatan marketing. Seperti itu. Nah, bedanya lagi di MLM itu, Bapak Ibu, dia tidak memerlukan biaya distribusi barang dari pabrik sampai ke konsumen. Karena yang mendistribusikannya adalah para member. Member beli di kantor, kemudian langsung dia kirim ke teman dia di Papua, kirim teman di Timor Leste. Ini tadi saya lihat ada chat bagaimana, how can I get product if I am in Timor Leste? Don't worry, you gonna get your product from Indonesia, we gonna send to you, because kita udah sering ngirim-ngirim barang sedunia ya. Saya pernah ngirim barang beberapa kota Arab Saudi, ya, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan semua daerah di luar negeri itu, alhamdulillah sudah pernah. Bahkan saya pernah kirim juga ke Kanada, ke Amerika, ya, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, barang ini istimewa, dicari oleh seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jangan Anda khawatir. Maaf, ini handphone yang satu habis baterai, jadi saya pindah ke handphone yang satu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon izin? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, MLM itu sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena dia memotong jalur distribusi dari pabrik sampai ke tangan konsumen, karena yang mendistribusikannya adalah member-member yang melakukan promosi. Biasanya kalau konvensional promosikannya di surat kabar, di TV, di koran, dan sebagainya, bayar artis untuk mempromosikannya di TV. Wow, luar biasa mahalnya. Nah, kalau di konvensional begitu, kalau di bisnis jaringan MLM, apakah itu ada? Tidak ada, Bapak Ibu. Jadi di bisnis MLM yang mempromosikan adalah member. Jadi nggak mengherankan member mendapatkan bonus yang besar karena tugas-tugas dari bisnis konvensional untuk promosi dan distribusi tadi itu diambil alih oleh part member. Member yang melakukan promosi, member yang mendistribusikan, member yang capek-capek melakukan semua kegiatan itu sehingga produk ini dikenal oleh masyarakat luas sampai laris manis. Contohnya seperti hari ini kita mengadakan Zoom, ini member nih yang berkolaborasi menciptakan forum di mana kami ingin mengenalkan produk ini kepada masyarakat luas se-Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, member dong yang berhak tentunya dibayar mahal. Member tenaganya yang digunakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, MLM itu sangat luar biasa sebenarnya. Asalkan MLM yang memenuhi syarat layak dikerjakan. Yang memenuhi syarat bagi yang muslim tentunya
syarat syariah. Karena banyak MLM di luar sana tidak menganut itu. Dia malah merugikan member-membernya, malah mementingkan perusahaan sendiri, membuat membernya sangat menderita. Itu saya banyak dengar dari teman-teman lain yang pernah jalanin MLM. Aduh, nggak usah lah MLM. Saya ngerjain MLM ini tiap bulan saya tutup poin. 2 juta per bulan harus beli barang. Barangnya numpuk tiap bulan, saya harus jualan. Nggak laku-laku, akhirnya saya rugi. Padahal gaji saya cuma 3 juta per bulan, 2 juta harus tutup poin, harus jualan. Waduh, benar-benar rasanya tersolimi seperti itu katanya. Ya, karena MLM itu mewajibkan pembelian produk senilai sekian juta sebagai syarat untuk dapat bonus. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau kita sudah melakukan promosi, udah ada yang beli produknya, ternyata syaratnya di akhir bulan bonus Anda dibayar kalau Anda beli produk kami dulu sebesar 2 juta. Kalau Anda tidak beli produk kami 2 juta, yang namanya itu tutup poin Bapak Ibu ya. Kalau Anda tidak tutup poin, bonus Anda yang harusnya Anda sekian terimanya, itu nggak bakal dibayar. Bayangkan Bapak Ibu udah keringat-keringat kita bercucuran, tapi kita nggak dibayar oleh perusahaan akibat kita nggak mampu tutup poin di akhir bulan. Zolim nggak itu? Nah itu MLM yang tidak layak dikerjakan karena tidak berpihak kepada membernya. Ada lagi MLM yang mensyaratkan nanti Anda reward. Nanti bintang sekian, rewardnya mobil mewah, bintang sekian, rewardnya jalan-jalan ke luar negeri, rewardnya nanti kapal pesiar dan sebagainya. Wah itu mah sulit untuk diraih karena syarat menuju ke sana itu luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah tanya teman saya, kamu bisa dapat mobil, ini kamu harus ciptain omset sekian berapa banyak. Waduh, puluhan miliar. Wah, gila, puluhan miliar harus diciptakan. Dan harus tercapai ini itu. Dan tidak semua orang bisa mencapainya, karena nggak semua orang punya modal untuk bisa cukupin sekian miliar untuk bisa peroleh reward tersebut. Wah, nggak layak dikerjain deh. Nah, makanya saya jatuh cinta dengan Melia Sehat Sejahtera dan para leader yang sudah bergabung di sini. Karena Melia Sehat Sejahtera memiliki semua yang kita butuhkan. Apa yang kita cari, semua ada di Melia. Pertama, produk yang luar biasa. Oke, kita sudah sepakat. Yang kedua, bisnis yang tentunya kita inginkan adalah bisnis yang modalnya kecil. Bisnis yang tidak perlu ada risiko ketika dikerjakan. Bisnis di mana kita di sini ya punya bisnis yang tidak perlu harus kita jaga 24 jam, bahkan tidak perlu kita sewa tempat. Tidak perlu gaji pegawai. Dan bisnis di mana ini anti maling. Coba Bapak Ibu, kemarin kita dengar ada sebuah perusahaan dibobol, bahkan ada toko emas, itu dibobol maling, berangkasnya semuanya habis Bapak Ibu, sekian miliar nilai emasnya. Wah, bisnis yang luar biasa seperti itu resiko maling itu gede banget. Melia, kira-kira Anda bisa nggak kemalingan? Ada nggak orang bisa nyuri maling bonus Anda? Oh, nggak ada ya. Saya udah alhamdulillah 12 tahun jadi member nggak pernah kemaling serupiah pun dari rekening bonus Melia ini. Jadi bisnis anti maling ya luar biasa. Dan modal tentunya, modal. Kita pengen bicara modal ya. Ini sekedar kilas balik dulu aja nih ya. Modal di Melia Sehat Sejahtera itu paling banter, misalnya yang paling bagus tadi the best-nya itu paket berapa sih? 15 paket ya, Masya Allah. Kalau Anda 15 paket, itu 28 juta per hari bonus Anda loh. Modal 15 paket berapa? 16,5 juta. Sekali seumur hidup. Modal segitu, ya kalau memang untuk beli 16 juta misalnya untuk beli untuk beli komputer atau enggak usah 16 juta kalau beli beli kecap misalnya, beli kecap atau beli apa dia, beli sampo, beli rokok, 16 juta banyak nggak sih nilainya? Banyak ya, mahal ya. Tapi kalau 16 juta untuk bisnis murah atau mahal? Ya murah. Maksudnya nilai 16 juta itu memang terdengar besar, tetapi dibandingkan dengan apa dulu kayak gitu loh. Ya 16 juta untuk sebuah bisnis itu sangat kecil. Apalagi hasil yang akan diperoleh adalah 28 juta per hari. Itu topnya ya, maksimal potensinya. Jadi kalau Anda nggak sampai potensi, mungkin setengahnya ya lumayan ya, 14 juta per hari. Kalau nggak sampai setengahnya, seperempatnya deh. 7 juta per hari ya udah lumayan banget ya sebenarnya. Modalnya berapa? 16 juta, 15 paket. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, dengan uang 16 juta tadi,
ya sekali seumur hidup, untuk sebuah bisnis itu sangat kecil, kita berjuang 5 tahun, insya Allah tercapai. Minimal kalau nggak 100%, 50% atau 25% atau bahkan cuma 10%. Anda bisa penghasilannya sekian juta. Jadi kalau topnya 15 ini, perhatikan Bapak Ibu ini pola pikir yang selama ini kita anggap salah, ternyata begini cara berpikirnya. Saya juga dapat ilmu ini dari guru-guru lain ya. Jadi saya ingin berbagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini dan teman-teman saya ini. Kenapa sampai detik ini banyak leader-leader Melia terus bertahan dan bahkan makin berkembang? Karena dia menyadari ini. Oke, misalnya kita berjuang nih 5 tahun di Melia. 5 tahun yang tadi sudah dijelasin Mbak Ati, di tahun pertama kita bangun 2 kaki. Ya, bisa penghasilan 1,9 juta per hari. Di tahun kedua kita bangun kaki ketiga. Bertambah lagi duit kita berarti ya. Jadi tadinya 1,9 dikali 2 berarti 3,8 juta per hari. Di tahun ketiga kita bangun lagi kaki kita yang berikutnya. Bangun lagi. Sehingga di tahun kelima semua kaki kita, katakanlah kalau gabung 7 paket, kita bisa 8 kaki. Tapi kalau kita gabung 15 paket, itu bisa 16 kaki. Katakanlah itu kita kerjain selama 5 tahun. Untuk di Melia 5 tahun itu cukup lama sebenarnya. Hasilnya 28 juta per hari. Kalau top, kalau the best. Kalau nggak tercapai 50%, berarti 14 juta per hari. Kalau nggak tercapai 25%, berarti 7 juta per hari. Kalau nggak tercapai, misalnya 10% aja, 10% ya, 10% aja, 0,1. Misalnya, berarti berapa? 2,8 juta per hari. Nah, coba bandingkan dengan bisnis konvensional. Misalnya kita buka restoran. Restoran kita untuk sewa 5 tahun, sama-sama 5 tahun nih kita bandingin. 5 tahun kita buka restoran, berapa biaya sewa rukonya? Katakanlah 1 tahun 50 juta. Berarti kalau 5 tahun 250 juta. Restoran nih ya, restoran ya, kedai-kedai kayak gitulah. 250 juta untuk 5 tahun biaya sewanya. Nah, sedangkan kita harus gaji pegawai dong. Tiap bulan kita harus bayar gaji pegawai untuk sebuah restoran, katakanlah 5 orang deh, kecil-kecil aja restoran. Ada yang tukang masak, ada yang pelayannya, ada yang kasirnya, mungkin ada juga yang bersih-bersihnya, satunya lagi mungkin bagian marketingnya dan sebagainya. Jadi 5 orang, pelayannya cuma 1, 5 orang lah katakanlah paling gendut. 1 orang digaji 2 juta, berarti sebulan harus keluar uang 10 juta bayar gaji karyawan. 10 juta dikali 5 tahun alias 60 bulan itu 600 juta. Jadi Anda harus bayar gaji pegawai 5 orang selama 5 tahun 600 juta. Ditambah modal untuk sewa ruko tadi selama 5 tahun 250 juta. Berarti modal Anda 600 tambah 250, 850 juta untuk membuat sebuah restoran dengan pegawai cuma 5 orang, dengan restoran tidak terlalu mewah karena sewanya cuma 50 juta per bulan. Ruko kecil. Karena setahu saya ruko yang bagus itu di atas 100 juta, 150 juta. Oke? Nah, restoran kecil, pegawai sedikit, modalnya hampir 1 M. Bapak Ibu. Itu belum dihitung tiap bulan, tiap hari keluar uang modal untuk beli bahan makanannya. Misalnya tiap hari kita harus keluar uang 500.000 untuk beli sayurannya, beli dagingnya, beli udangnya, beli apa-apanya, 500.000 sehari. Keuntungannya mungkin kalau habislah halaris semua itu mungkin cuman keuntungannya mungkin 200.000 atau 300.000 keuntungan. Jadi kalau 300.000 keuntungan sehari dikali 30 hari berarti 9 juta per bulan keuntungan. 9 juta per bulan dikali 5 tahun, coba Anda kali. 9 dikali 60 bulan, yaitu 460 juta. 460 juta. 500 juta katakanlah, 500 juta keuntungannya selama 5 tahun. Sedangkan modalnya tadi berapa? 850. Ya Allah, ngemikirkannya aja sudah pusing, Bapak Ibu. Ya Allah, modalnya nggak balik-balik 5 tahun. Gimana kalau ternyata barang kita itu tadi perhitungannya kalau barang kita laku ya, makanan kita lah habis laris manis dibeli orang, ada untung. Dan gimana kalau ternyata makanan yang kita masak itu nggak ada yang beli, basi. Wah, makanya nggak heran restoran-restoran dalam beberapa hari, beberapa bulan, nggak lama baru buka udah tutup. Nah, itulah enaknya Melia, Bapak Ibu. Panjang lebar saya jelasin di sini supaya Bapak Ibu berpikir keras. Jangan sampai uang Bapak Ibu ada buat usaha tetapi digunakan untuk bisnis ataupun tambahan usaha yang ternyata hasilnya itu sangat sulit untuk
kembangkan. Sangat sulit untuk memperoleh hasil yang dahsyat. Karena saya sedih, Bapak Ibu. Terus terang, saya sedih sekali melihat banyak sekali keterpurukan yang terjadi di era pandemi saat ini. Banyak sekali di sekitar rumah saya ini, banyak sekali restoran-restoran kecil-kecil tuh sudah gulung tikar semua. Kedai-kedai, toko-toko, bahkan di mal-mal sepi luar biasa karena nggak sanggup bayar gaji pegawai, bayar biaya gedung, dan sebagainya. Apa yang terjadi dengan negara kita kalau itu semua terjadi? Nah, oleh sebab itu kita butuh bisnis, di mana bisnis ini memenuhi seluruh kebutuhan yang kita butuhkan dari segi waktu. Jangan sampai waktu kita habis untuk bisnis. Kita cuma perlu waktu sebentar aja dong. Cuma 2-3 jam tiap hari tapi konsisten. Sisanya kita bisa ngerjain hal-hal lain. Bisa kita ibadah, kita perbaiki. Kualitas bonding dengan keluarga kita, anak-anak kita, suami, dan sebagainya. Teman-teman kita bisa kita penuhi. Waktu it's the best. Waktu adalah hal yang sangat berharga dalam hidup ini. Kalau kita habis untuk kerja aja, atau kita habis untuk bisnis aja, no, jangan. Nah, di Melia cuma 2-3 jam per hari, tapi insya Allah luar biasa hasilnya. Dari segi ilmu, nggak perlu ilmu terlalu tinggi ngerjain Melia. Kalau di luar sana, misalnya jadi pengacara harus sekolah tinggi pengacara dulu, jadi pemimpin apa harus sekolah ini dulu, harus sekolah itu, kan ilmu harus tinggi ya. Jadi dokter ya harus kuliah sampai 9 tahun bahkan ya, Masya Allah. Luar biasa. Nah, di Melia Anda ada ditanya nggak sih? Lulusan mana, pendidikan apa, nggak ada kan, luar biasa. Melia dahsyat banget. Ditanya status sosial, Anda orang kaya, orang miskin, atau orang apa, nggak ada Bapak Ibu. Di sini semua kalangan diterima. Ada sahabat saya, mantan karyawan pabrik, ada sahabat saya mantan, ada guru saya mantan loper koran, ada sahabat saya mantan penjaga ini, pom bensin, ada sahabat saya yang lain-lain lagi. Masya Allah, dari latar belakang, ada yang juga sarjana S3, profesor pun banyak. Di sini semua kalangan ya, semua kalangan, Masya Allah. Dan apalagi modal yang kecil, tentu bisnis yang dibutuhkan adalah tadi modal yang kecil seperti yang kita bahas, dan beban tanggung jawab juga jangan terlalu berat-berat lah tanggung jawab kalau kita diamanahkan jadi pimpinan atau manajer atau direktur, tapi tanggung jawabnya gede banget walaupun digaji besar. No, sorry. Kadang-kadang kita lebih memilih hidup lebih nyaman dibanding dengan beban yang terlalu berat. Di Melia nggak ada beban. Malah yang terjadi adalah kita enjoy setiap hari karena kita dapat silaturahmi yang sangat luar biasa dengan teman-teman se-Indonesia. Kita selalu ketemu dengan orang-orang baru, kita semua bertemu dengan sahabat-sahabat yang antusias, semangat, enjoy banget hidup kita ini tanpa beban. Bahkan kita selalu happy-happy. Maka kerja Melia itu jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, alhamdulillah semangat kita. Oh, thank you bro dari Pak Edi. Ya, saya memang bersemangat karena Melia adalah it's my life saat ini. Jujur saya 12 tahun ini hanya mengandalkan Melia untuk menghidupi keluarga, ya, membiayai anak saya sekolah, membiayai bersama suami saya full di Melia kami berdua, Masya Allah ya. So, Anda harus juga bersemangat di sini. Nah, yang paling penting lagi dari segi apa? Di Melia ini kita nggak ada pensiun. Nah, kalau di pekerjaan kantor kan Anda sebentar lagi umur 50, Anda siap-siap pensiun, siap-siap kehilangan penghasilan yang selama ini Anda peroleh. Tadinya Anda seorang pimpinan, seorang kepala dinas misalnya, ternyata di usia 50-an Anda pensiun, gaji Anda sebagai kepala itu sudah nggak diterima lagi. Di Melia nggak ada namanya pensiun. Makin lama Anda berada di Melia, makin besar penghasilan Anda. Luar biasa. Benar nggak? Setuju? Yang setuju angkat jempol dong. Setuju dong, ya. Sip, ya. Kemudian apa lagi ya? Di Melia itu tidak perlu yang tadi ya, tidak sewa tempat, tidak gaji pegawai, terus kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang paling keren. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jika manusia itu dibutuhkan oleh manusia yang lain karena ilmunya, karena tenaganya, karena Masya Allah ya, pendampingannya. Kalau Anda di leader Melia, kan Anda dinanti-nantikan di sebuah daerah. Datang dong ke sini leader, bantu kami di sini leader, mendampingi kami di sini leader, ilmunya bagikan ke kami dong leader. Seperti guru-guru kita, Pak Said Muhammad, Muhammad Al-Hadad, Pak Ali Zainal Abidin, ya, Pak Mika Sarira, Pak Henry Gultom, dan seluruh guru, Pak Roy Manik, dan Pak Namaban itu dinantikan di mana-mana kehadirannya, Masya Allah. Itulah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, dan Anda di Melia Sehat Sejahtera bisa mewujudkan itu. Sip? Setuju? Setuju banget. Seperti saya sangat bersyukur di Melia
Alhamdulillah ilmu kedokteran yang selama ini saya pelajari ternyata bermanfaat banget di Melia Sehat Sejahtera ini, bisa membantu kesehatan banyak orang. Dan mungkin saya tidak dapatkan di tempat lain, di mana saya bekerja di tempat lain. Nah, di sini saya lebih merasa bahagia karena saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kita sebagai manusia perlu yang namanya hablum minan nas dan hablum minallah. Kita harus jaga hubungan kita dengan manusia dan juga jaga hubungan kita dengan Allah. Jadi ibadah memang perlu, sangat perlu. Selalu lakukan ibadah untuk hubungan kita dengan Allah. Tapi kita dengan manusia yang lain itu juga harus terjaga. Bagaimana caranya? Ya tentu salah satunya yaitu silaturahmi terjalin melalui Melia Sehat Sejahtera. Oke, baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi. Sebenarnya banyak yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu semua di sini. Tapi karena waktu, so kita mungkin bisa bertemu di lain waktu lagi ya. Tapi selalulah Bapak Ibu, jaga semangat Anda. Jaga positive thinking di dalam hidup Anda. Karena itu akan berpengaruh dalam setiap Anda keseharian, dimanapun Anda berada ya Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir, Anda tidak sendirian di sini. Ada guru-guru Anda, ada sahabat-sahabat Anda yang membantu Anda untuk sukses bersama di Melia Sehat Sejahtera. Dimanapun Anda berada ya. Oke, terima kasih. Saya sangat senang sekali silaturahmi dengan Anda semua. Semoga pertemuan kita hari ini berkah, bermanfaat. Ya, diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat selalu Bapak Ibu. Semoga semuanya diberi keberkahan, kesehatan, umur panjang yang barokah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terutama di era pandemi ini, semakin hidupnya berkualitas ya dengan produk Melia Sehat Sejahtera Propolis, biang dan bisnisnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Anda dan keluarga. Saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Nurul. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan teman-teman kita semua, peluang sudah ada di depan mata kita, karena peluang bagaikan anak busur panah. Kalau sudah melesat, tidak akan balik lagi. Saya percaya dengan bisnis ini, dengan modal hanya satu kali seumur hidup, dengan modal yang sangat kecil, kita akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan sukses yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Senior Leader Komite Nasional Dr. Kurnia untuk penguatan kiat-kiat suksesnya. Terima kasih untuk guru-guru semuanya. Semoga menjadi jawaban dari doa-doa Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan buka video Bapak Ibu teman-teman semuanya biar wajah ganteng dan cantiknya kelihatan ya. Kita mau foto dulu. Dengan selesainya sesi foto, maka selesailah acara Zoom Entrepreneur Class kita malam ini. Terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru semuanya, Senior Leader Komite Nasional, Leader Komite Nasional, Leader Nasional, dan Leader dan member-member. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu undangan semuanya. Jangan lupa segera bergabung. Segera hubungi orang-orang yang mengundang Anda. Terima kasih, buka mic masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dok. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih posting. Ya, sampai berjumpa ya. Terima kasih semua Ibu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kurnia, guru-guru semua. Sampai jumpa di Terima kasih, Jakarta. Pak. Tasya. Doain saya ya, doain saya semoga berhasil. Terima kasih. Sukses semua untuk Bapak Ibu di sini. Udah bisa.